Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya dan yang terhormat kepada Ibu Hairani. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis Utama menggunakan notasi BPMN pada toko perhiasan Mas Perak Amanda. Nah, untuk anggota kelompoknya, ada saya sendiri, Fatkur Rahman, Muhammad Yusadarda, Ramadan Bagus Hendrawan, Dalfa Daliah Mutiara, Jia Zakiatur Rahmanda, dan Suci Maisani. Nah, untuk apa yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu ada latar belakang, tujuan, profil UMKM, identifikasi proses bisnis, analisis value chain, BPMN as is, analisis masalah, BPMN to be, rekomendasi, dan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, langsung saja kepada latar belakang kepada rekan saya dipersilakan. Latar belakang dalam persaingan bisnis retail yang semakin besar, efisiensi operasional dan akurasi data menjadi hal penting, termasuk bagi UMKM di sektor perhiasan emas yang memiliki nilai tinggi dan menurut pengelolaan presisi. Toko perhiasan emas dan perak Amanda masih menjalankan proses penjualan dan buyback secara manual, mulai dari pencatatan hingga validasi barang yang bergantung pada ingatan pemilik. Kondisi ini menyebabkan pelayanan utama menjadi rawan kesalahan dan menimbulkan risiko keamanan. Selain itu, toko juga mengalami penurunan omset setelah perpindahan lokasi pasar. Karena itu, diperlukan analisis proses bisnis menggunakan BPMN untuk menggambarkan alur kerja saat ini, menentukan hambatan, dan merancang solusi digitalisasi agar operasional toko menjadi lebih efisien dan aman. Selanjutnya, ada Tujuan tujuan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi rantai nilai atau value chain yang ada di UMKM toko emas tersebut. Kedua adalah memodelkan proses bisnis as is menggunakan BPMN. Ketiga ada menganalisis hambatan dan risiko pada proses yang berjalan. Yang keempat ada menyusun rancangan proses bisnis to be yang lebih efisien. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi digitalisasi untuk meningkatkan daya saing toko. Selanjutnya ada profil UMKM Toko Mas Amanda. Yang pertama, nama usaha toko perhiasan emas dan perak Amanda, pemilik Bapak Rahman, yang berdiri sejak 2017, yang berlokasi di Pasar Pancasila, lantai 2, Blok E, nomor 28, Tasikmalaya, merupakan pengembangan atau cabang dari toko emas keluarga yang sudah lama beroperasi. Produk utamanya ada menjual perhiasan emas dan perak seperti cincin, gelang, kalung, dan anting, dan juga melayani penjualan buyback atau tukar kembali, tukar tambah, cuci perhiasan, dan patri. Terus, sistem administrasi pencatatan manual menggunakan nota atau surat emas. Eh, Lalu metode pembayaran yang bisa digunakan adalah tunai, kris, transfer, dan juga e-wallet. Operasional toko dikelola langsung oleh pemilik kurang lebih 80% dan sisanya dibantu oleh karyawan. Yang terakhir adalah pelanggan berasal dari berbagai jenis kalangan usia, dari yang tua sampai anak-anak. Yang selanjutnya ada identifikasi proses bisnis. Di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada proses pengadaan barang, yaitu pemilik membeli perhiasan dari supplier dan melakukan update harga harian. Yang kedua ada proses penjualan. Pelanggan ini memilih barang, karyawan menjelaskan detailnya, lalu transaksi dicatat secara manual. Yang ketiga ada proses buyback. Barang dicek bersama surat emas. Harga buyback dihitung dan transaksi dilakukan juga secara manual. Yang keempat ada proses tukar tambah. Barang lama dinilai seperti buyback. Pelanggan memilih barang baru dulu, lalu selisih pembayarannya nanti
ditentukan oleh kedua belah pihak. Yang kelima ada administrasi dan stok. Semua pencatatan, nota, dan pengecekan stok emas masih dilakukan secara manual oleh pemilik. Yang keenam ada proses pembayaran. Transaksi dilakukan melalui tunai, kris, transfer, atau dompet digital dengan verifikasi manual melalui mutasi. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian analisis value change dari toko emas perak Amanda. Value change ini digunakan untuk memetakan aktivitas-aktivitas yang menciptakan nilai tambah dalam sebuah bisnis. Pada toko Amanda ini, aktivitasnya kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu ada support aktivitas sama primary aktivitas. Aktivities. Yang pertama, saya akan menjelaskan primary activities dulu. Yang pertama ada inbound logistik. Pada tahap ini, toko memperoleh stok perhiasan dari distributor lokal Tasikmalaya. Pemilik juga melakukan pengecekan harga emas setiap pagi menggunakan aplikasi atau update dari distributor, lalu melakukan pemeriksaan barang sebelum ditata di etalase. Selanjutnya di operation yaitu aktivitas yang paling banyak menciptakan nilai di sini, termasuk proses penjualan, verifikasi kualitas emas, layanan buyback dan tukar tambah, serta penerbitan surat emas serta stok opname harian untuk menjaga keamanan barang. Kemudian di outbound logistik meliputi penyerahan barang langsung kepada pelanggan, pengemasan dan penataan ulang di etalasenya. Kemudian untuk marketing dan sales, toko Amanda ini mengandalkan pemesanan dari pelayanan yang personal serta fleksibel negosiasi harga yang membuat pelanggan merasa nyaman. Kemudian yang terakhir dalam aktivitas adalah servis, yaitu toko menyediakan layanan purna jual seperti buyback, jasa cuci, patri perhiasan dan lain-lain. Kemudian masuk di bagian support activities. Yang pertama ada firm infrastruktur. Toko masih menggunakan sistem administrasi manual dengan pengambilan keputusan yang terpusat pada pemilik. Kemudian yang kedua human resource, yaitu dilakukan secara sederhana melalui pelatihan informal dan pengawasan langsung dari pemilik. Kemudian teknologi development, di mana toko sudah mulai menggunakan aplikasi harga emas dan pembayaran digital, namun pencatatan transaksi masih manual. Kemudian yang terakhir adalah procurement, yaitu hubungan baik dengan distributor lokal sehingga pemesanan stok menjadi lebih fleksibel dan cepat. Dari analisis ini, valuation dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama toko Amanda terletak pada aktivitas operasi dan layanan, namun peluang perbaikan terbesar ada pada pengembangan teknologi dan sistem administrasi agar operasional toko lebih efisien dan modern. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu BPMN. Nah, BPMN atau Business Process Model and Notation adalah sebuah notatis standar yang dirancang untuk memberikan representasi grafis dari proses bisnis. Nah, kami memilih BPMN ini karena BPMN ini mampu menggambarkan kompleksitas alur bisnis secara terstandarisasi melalui penggunaan simbol grafis seperti flow object, connecting object, swim lanes, dan artifak.
ini bisnis ke dalam notasi visual yang dimana mendukung manajemen guna selanjutnya itu proses jualan. Kan proses penjualan perhiasan saat ini yang dimulai dari pemilihan barang oleh pelanggan, diikuti penjelasan spesifikasi dan negosiasi ongkos pembuatan bersama karyawan. Nah, setelah kesepakatan harga ini tercapai, karyawan ini memproses administrasi surat emas yang saat ini masih dilakukan secara manual atau tulis tangan sebelum menerima pembayaran dan menyerahkannya kepada pelanggan. Nah, sementara itu, secara paralel, pemilik ini berperan untuk mendukung operasional dengan menetapkan acuan harga harian serta mengawasi jalannya transaksi untuk memastikan keamanan operasional toko. Baik, satu ada proses buyback dan trading as is. Proses pembelian kembali dan tukar tambah dimulai ketika pelanggan menyerahkan perhiasan dan surat pembelian untuk diperiksa keaslian, kondisi, serta beratnya oleh karyawan. Jika surat hilang, keputusan menerima atau menolak barang ditentukan oleh pemilik berdasarkan penilaian pribadi. Setelah validasi selesai, nilai buyback dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dengan potongan standar dan biaya perbaikan bila diperlukan. Lalu dinegosiasikan dengan pelanggan. Pelanggan menerima uang tunai untuk buyback, sedangkan transaksi tukar tambah dicatat dengan dua transaksi terpisah. Proses buyback dan trading ini masih manual, yang membuka peluang untuk human error. Yang selanjutnya, kemudian proses pengadaan dan manajemen harian as is. Proses pengadaan ini dilakukan oleh pemilik dengan memantau harga emas harian dari aplikasi atau dari suppliernya langsung. Yang berdasarkan informasi tersebut, pemilik melakukan negosiasi dan pemesanan barang yang kemudian dikirimkan oleh supplier untuk diperiksa dan diterima langsung sebagai penambahan stok. Dalam operasional harian, karyawan melayani pembeli dan membantu pencatatan sederhana. Sementara pemilik memonitor keseluruhan aktivitas. Pada akhir hari dilakukan stok of name manual untuk mencatat barang masuk, terjual, dan tersisa. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu analisis hambatan waktu atau bottleneck analysis. Nah, masalah utama yang terjadi, waktu pelayanan pelanggan yang cenderung lama, bisa mencapai 1 jam saat toko ramai. Nah, penyebabnya yaitu, pelanggan masih memilih model tanpa bantuan katalog digital. Nah, itu cukup memakan waktu yang lama. Yang kedua, yaitu negosiasi yang manual. Tawar-menawar ongkos pembuatan dilakukan secara lisan untuk setiap transaksi, sehingga itu juga memakan waktu. Yang ketiga yaitu administrasi repetitif. Pembuatan atau nota masih ditulis tangan. Terus ini memperlambat check out-nya. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu
analisis resiko titik keputusan. Subjektivitas tinggi, validasi keaslian barang hanya bergantung pada ingatan dan trust pemilik. Yang kedua, ketergantungan pada tokoh kunci. Jika pemilik ini tidak ada, karyawan tidak berani memvalidasi transaksi karena tidak ada database gitu. Dan yang ketiga, potensi kerugian. Resiko menolak transaksi sah atau hilang omset atau menerima barang bermasalah. Next. Yang selanjutnya yaitu inefisiensi administrasi. Rentan human error, kesalahan penulisan berat gramasi atau harga pada nota yang merugikan toko. Pencatatan stok rumit. Stok opname memakan waktu karena menghitung fisik dan mencocokkan catatan manual setiap hari. Nah, yang ketiga, data tidak real time, sehingga sulit memantau performa penjualan secara instan. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak operasional. Model operasional konvensional memiliki keterbatasan dalam skalabilitas, keamanan, dan akurasi data. Nah, implikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem manual menghambat kecepatan layanan pelanggan. Yang kedua, bisnis terekspos resiko operasional yang tidak perlu. Nah, solusinya transformasi ke sistem digital adalah kebutuhan mendesak. Baik, selanjutnya ada rekomendasi transformasi digital. Masalah saat ini, proses manual, risiko human error, kontrol stok lemah. Solusi utama yang kami tawarkan bukan sekedar perbaikan kecil, melainkan sebuah transformasi digital. Kami merekomendasikan toko Mas Amanda untuk beralih dari pencatatan manual ke ekosistem digital yang terintegrasi. Ada 3 pilar teknologi yang kami usulkan. Pertama, penerapan sistem point of sales, mengganti nota tulis tangan, mencatat transaksi penjualan dan buyback secara digital dan real time. Yang kedua, penggunaan barcode dan labeling pada setiap perhiasan untuk mengidentifikasi unik setiap perhiasan berat, kadar, harga untuk akurasi data. Dan yang ketiga, eksekutif dashboard bagi pemilik. Nah, fitur khusus ini diperuntukkan untuk pemilik memantau omset, stok, dan performa toko dari jarak jauh. Yang selanjutnya, perancangan proses penjualan to B. BPMN to B, proses penjualan modern. Perubahan signifikannya adalah digital katalog. Jika sebelumnya pelanggan harus menunggu lama saat memilih barang, nanti akan ada katalog digital. Pelanggan bisa melihat model dan harga secara mandiri. Yang kedua, ada scan and go. Saat transaksi, karyawan cukup melakukan scan barcode, tidak ada lagi tawar-menawar, ongkos buat yang membingungkan, dan tidak ada lagi risiko salah hitung kalkulator. Dan yang ketiga, automated sertifikat. Surat emas tidak lagi ditulis tangan, melainkan dicetak otomatis oleh sistem. Ini tidak hanya mempercepat antrian saat toko ramai, tapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan karena struk terlihat lebih profesional. Selanjutnya, perancangan proses buyback dan manajemen stok to B. BPMN to B, buyback, dan inventory management. Yang pertama, untuk buyback, prosesnya akan menjadi transparan. Karyawan tinggal men-scan QR kode pada
pada surat lama pelanggan, dan sistem akan langsung menampilkan riwayat harga beli dan potongan yang berlaku. Ini mengurangi perdebatan harga dan menghindari risiko kecurangan. Sementara untuk pengadaan dan stok, ini adalah solusi untuk masalah administrasi pemilik. Setiap barang yang masuk dan keluar akan mengupdate stok secara real time. Jadi di akhir hari, pemilik tidak perlu lagi lembur menghitung buku manual. Laporan stok dan keuangan sudah tersaji otomatis di sistem. Dengan rancangan Tubi ini, operasional toko Mas Amanda akan menjadi jauh lebih efisien, akurat, dan mudah dikelola. Nah, sebagai kesimpulan dari analisis kami, berarti operasional toko perhiasan emas dan perak Amanda saat ini dinilai inefisien dan rentan kesalahan akibat ketergantungan pada prosedur manual serta validasi yang subjektif. Oleh karena itu, transformasi ke model prestige bisnis usulan Tubi melalui digitalisasi sistem point of sale terintegrasi menjadi solusi yang krusial. Langkah ini mengeliminasi hambatan administrasi manual, menjamin akurasi data dan stok secara real time, serta memperkuat manajemen risiko demi mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatan kepada Bapak pemilik toko dari toko Mas Amanda ini. Nah, demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.